dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara.
Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi.
PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gyok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Gyok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku.
Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik.
Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya.
Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam.
Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses expose atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Expose diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo,
mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu.
Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Gyok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dan Tribuners, sekian kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara.
Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik.
Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu.
Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku.
Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut.
Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan
yang dipaksakan atau dikriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK.
Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya.
Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses expose atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Expose diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses expose atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Expose diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses expose atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Expose diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan
bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun
Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi.
PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK.
Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya.
Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun
Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan
yang dipaksakan atau dikriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK.
Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses expose atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Expose diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan
bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun
Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi.
PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses expose atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Expose diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK.
Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024.
Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan
bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya.
Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan.
Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan
bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya.
Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media.
Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum expose atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Rudi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024.
Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP.
Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan Sekjen DPP PDIP telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Terakhir, ia menyebut bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 12 Desember lalu bahwa PDIP akan diacak-acak terkait Kongres 6 PDIP. Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 23 Desember 2024. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kembali dalam live update. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka dalam pengembangan kasus buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan menyebut ada campur tangan ex-ketua KPK Firly Bahuri yang membuat Hasto dan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Perkara Harun Masiku awalnya berasal dari giat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Kala itu, KPK berhasil menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan beberapa pihak lainnya. Menurut Novel Baswedan yang kala itu masih bekerja sebagai penyidik di KPK, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target operasi tangkap tangan. Namun menurutnya, perbuatan Firly Bahuri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto Kristianto dan Harun Masiku lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Hal yang membuat Hasto dan Harun Masiku lepas dari OTT, menurut Novel, yakni ketika Firly Bahuri mengungkap adanya giat penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan di lain sisi, maksud kami, Firly Bahuri dan kawan-kawan juga sempat menolak untuk memproses Hasto ketika penyidik melakukan laporan terhadap pimpinan dalam forum ekspos atau gelar perkara. Novel menyebut Firly CS ingin memproses Hasto, namun Harun Masiku tertangkap terlebih dahulu. Meski begitu, pada kenyataannya, menurut Novel tidak ada kesungguhan dari Firly dan pimpinan lainnya untuk menangkap Harun Masiku. Oleh karena itu, Novel mengaku tidak terkejut ketika KPK sekarang memproses penyidikan ini. Selain Hasto, KPK juga menetapkan dan mengumumkan advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Selain kasus itu, Hasto juga ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Hasto disebut membocorkan OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun Masiku. Ia juga diduga memerintahkan anak buahnya, yakni Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Ketua KPK Setio Budianto memastikan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni penegakan hukum dan tidak ada politisasi di baliknya. Setio mengatakan proses ekspos atau gelar perkara terhadap perkara Hasto dihadiri oleh 5 pimpinan. Ekspos diketahui dilakukan pada Jumat 20 Desember 2024. Selain 5 pimpinan lengkap, seluruh direktorat dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga hadir secara lengkap. Sebelumnya, tokoh senior PDIP sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, mengaku heran dengan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi penetapan tersangka terjadi menjelang hari ulang tahun ke-52 PDIP dan Kongres 6 PDIP. Menurut pria yang akrab dipanggil FX Surdi itu, ada kemungkinan bahwa penetapan tersangka itu ada cawe-cawe dari pihak tertentu. Selain itu, Rudi juga mengatakan penetapan tersangka Hasto Kristianto berkaitan dengan Kongres PDI Perjuangan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Meski demikian, FX Rudi enggan menuding siapapun yang dianggap cawe-cawe dalam persoalan tersebut. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP menyatakan sikap resmi atas penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan penetapan tersangka kepada Hasto membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP itu memang sudah ditarget. Roni menyebut bahwa pihaknya menduga kasus ini lebih terlihat seperti teror dan sangat kental aroma politisasi hukum serta kriminalisasi. Selain itu, Roni mengatakan adanya pembunuhan karakter terhadap Sekjen PDIP melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. PDIP juga menduga adanya pemidanaan yang dipaksakan atau dikriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Dugaan lainnya dari PDIP yakni mengenai pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknis hukum saja. Padahal menurut PDIP, alasan sesungguhnya adalah motif politik. Meski begitu, Roni menyatakan bahwa PDIP dan